Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menceritakan seorang penyesalan seorang anak yang telah menyia-nyiakan orang tuanya selama ia masih hidup. Kalau kita masih makan pepaya, si buah naga baunya wangi. Selama kita masih ada orang tua, tolonglah dijaga dan disayangi. Karena kedua orang tua kita adalah sebagian nyawa dari kita. Karena tanpa kedua orang tua kita tak mungkin bisa tumbuh dewasa sampai sekarang jika tanpa nafkah dari mereka. Dan lanjut lagi ke cerita yang kita ceritakan tadi. Ada seorang anak yang dinafkahi orang tuanya dari kecil dan sampai dewasa. Apapun yang anaknya mau dan inginkan, selalu orang tua berikan. Meskipun sulit bagi orang tua dan tidak mampu, tapi kedua orang tuanya selalu berjuang keras. Demi apa? Demi menuruti kemauan anaknya dan si buah hatinya. Namun setelah ia tumbuh dewasa, apa yang ia berikan, sahabat? Bukanlah kebaikan ataupun balas budi jasa kedua orang tua, tapi hanyalah tangisan yang ia berikan kepada orang tua. Di saat orang tuanya berkata apa, dia jawabnya apa. Di saat orang tua menasehatinya, dia hanya membentak, sahabatku. Namun hanya tetesan air matalah keluar dari ayah dan ibundanya. Karena tidak sesuai yang orang tuanya harapkan. Mereka sudah cukup baik mendidik anaknya. Ingin menjadi anaknya anak yang soleha. Namun apa yang terjadi? Takdir apa yang diberikan, anaknya pun membangkang. Dan selalu membuat orang tuanya menangis setiap hari. Dan pada suatu hari, di saat umur dia pun mulai bertambah, dan kedua orang tuanya pun bertambah usia, rambut semakin memutih, kulit pun semakin mengeriput, dan sering sakit-sakitan. Dia pun masih belum berubah. Setelah kedua orang tuanya sudah mengalami sakit yang lumayan parah, dan ia pun sudah lulus sekolah, dan alhamdulillah atas rezeki izin Allah dia pun mendapatkan pekerjaan yang boleh dibilang sukses. Namun apa yang terjadi? Setelah dia ingin berubah dan ingin membalas jasa kedua orang tuanya, tapi sudah terlambat karena orang tuanya telah dipanggil yang maha kuasa. Tapi kita jangan bersedih ya sahabat. Mungkin Allah lebih sayang daripada kita hingga ia memanggil kedua orang tua kita. Sejujurnya bukan tangisan yang kita berikan, tapi doa. Doa dan selalu doa agar mereka selalu tenang dan ditempatkan di sisi Allah. Dan lanjut kepada cerita lain tadi lagi. Dan ia pun menangis karena ia belum sempat membalas jasa kedua orang tuanya. Karena seujung kuku pun mungkin kita tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kita, meskipun kita sudah berjuang keras. Itu sahabatku. Dan ia berkata, apalah gunaku selama ini berjuang keras untuk mendapat kesuksesan, jika kesuksesanku tanpa disaksikan kedua orang tuaku. Ia berkata seperti itu. Dan ia pun menyesal karena dia berkata, ini semua memang salahku yang tak pernah menghargai orang tuaku selama ia hidup. Dan beginilah jadinya.
Ia pun hanya menangis dan terus menangis. Dan ia berkata, apalah guna saya sukses jika tanpa kedua orang tua saya dan tanpa disaksikan mereka. Dan ia pun sadar begitu kerasnya perjuangan orang tuanya selama hidup, apalagi seorang ibu yang telah mengandung kita dan telah berjuang nyawa demi melahirkan kita. Kita bayangkan saja, ibu bertaruhan nyawa demi melahirkan kita. Setelah kita besar, apakah harus tangisan yang kita berikan? Tidak. Bagi saya, sejelek-jelek apapun kelakuan orang tua kita, kepribadiannya dan kelakuannya, yang namanya orang tua tetap orang tua, sahabatku. Lebih baik kita mati di tangan orang tua daripada kita mati di tangan orang lain. Karena mereka berhak. Karena mereka yang telah membesarkan kita, menafkahi kita hingga kita dewasa. Tapi itu tidak mungkin. Sekeras-kerasnya orang tua, tak mungkin membunuh anaknya sendiri. Pepatah mengatakan, seganas-ganasnya macan tidak mungkin memakan anak sendiri. Itulah sahabatku, begitu keras perjuangan orang tua. Dan ia pun berpesan, anak itu berpesan kepada kita semua, jika kita masih ada orang tua, jagalah mereka, sayangilah mereka, dan jangan sia-siakan mereka, hargailah mereka, karena kedua orang tua adalah sebagian nyawa dari kita. Karena tanpa mereka, tak mungkin kita bisa tumbuh sampai sedewasa ini. Dan mereka adalah anugerah bagi kita. Anugerah yang telah diberikan Allah untuk menjaga kita. Buah pepaya dimasukin, lalu ku belah si buah naga. Saya benar-benar yakin dan insya Allah pasti masuk surga. Buah nangka di atas bata, bunga melati si bunga pepaya. Jikalau kita selalu berbakti kepada orang tua. Buah banana, buah kelapa. Buah naga si buah labu. Itu karena apa? Karena surga di telapak kaki ibu. Dan buat sahabat-sahabatku semua, marilah kita mulai menyayangi kedua orang tua kita yang masih ada. Dan jangan pernah sia-siakan mereka. Jangan sampai terjadi seperti cerita seorang anak yang saya ceritakan tadi. Karena penyesalan tidak mungkin datang yang utama, tapi penyesalan datang yang terakhir. Orang kaya membeli bata, beli kecap di toko Malcolm. Kalau saya si Babang Arta, saya ucapkan Assalamualaikum.